Ya, selamat siang saudara sekalian. Hari ini kita bisa ketemu lagi untuk kembali belajar terkait dengan metodologi penelitian. Dan hari ini kita akan bahas secara sekilas terkait dengan garis besar. Garis besar kalau kita membuat sebuah penelitian lapangan, riset lapangan yang kualitatif. Ya, yang kualitatif. Nanti juga ada video riset lapangan yang kuantitatif. Dan saya juga akan bagikan untuk video berikutnya itu adalah riset kepustakaan yang sifatnya itu adalah eksegese. Dan juga ada lagi, masih ada lagi, yaitu riset kepustakaan eksegese, tetapi ini combine gitu ya. Eksegese untuk mendapatkan kajian teorinya, tapi kajian teori itu akan istilahnya diuji cobakan. Ya, kalau dilihat di dalam fakta nyata di lapangan seperti apa. Sehingga ini seperti kombinasi di mana boleh dibilang kajian teorinya pakai eksegese, tetapi juga ada riset lapangannya. Nah, jadi saudara sekalian ini macam-macam. Nah, banyak dari mahasiswa yang kadang bertanya, Pak, kalau risetnya itu lapangan, lalu pendekatannya itu kualitatif, itu kira-kira isiannya apa saja? Misalnya bab 1 isiannya apa, bab 2 isiannya apa, bab 3 isiannya apa, bab 4 isiannya apa, dan bab 5 isiannya apa? Lalu juga ada pertanyaan, bagaimana kalau kuantitatif, Pak? Pendekatan untuk kuantitatif, riset lapangan kuantitatif, memang kuantitatif lebih kepada statistik ya, angka-angka, ya itu memang nantinya itu di bab 3-nya dan bab 4-nya itu yang akan beda dengan penelitian lapangan yang sifatnya itu kuantitatif. Nah, beda lagi dengan yang risetnya kepustakaan, misalnya ya studi biblika, eksegese, itu kira-kira isiannya apa saja. Lalu juga ini salah satu masukan itu gimana kalau dicampur, dikombin antara bab 2-nya itu eksegese, tetapi memang ada penelitian lapangannya. Nah, seperti itu. Memang beberapa lagi, dan memang sebenarnya masih ada beberapa ya yang biasa dipakai dalam dunia teologi, khususnya di STT, baik untuk prodi Pak maupun prodi teologi itu, ya macamnya hampir beda-beda begitu ya. Misalnya juga untuk penelitian yang sifatnya itu perbandingan, nanti beda lagi secara umum untuk isiannya di bab misalnya bab 3, bab 4-nya ya, dan seterusnya. Masih ada beberapa, tetapi ini yang secara umum yang biasa dipakai itu biasanya riset lapangan terkait dengan kualitatif. Nah, ini pendekatannya kualitatif, biasanya pakai wawancara, ya gitu ya, pakai wawancara untuk penggalian datanya. Nah, seperti itu. Lalu ada penelitian lapangan yang sifatnya itu kuantitatif. Nah, kuantitatif itu biasanya pakai angket, lalu secara umum sih sekarang itu yang dipakai biasanya statistiknya adalah SPSS ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa belajar lebih jauh. Nah, untuk video ini kita akan belajar untuk riset lapangan, untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ya. Ya, jadi kalau kita membuat skripsi untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, kira-kira garis besar tiap babnya isinya seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat. Memang nanti ada video khusus yang membahas bagian per bagian, tetapi dalam video ini saya akan menunjukkan secara garis besar dulu. Bab 1 isi apa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5.
Nanti ada video perincian saya, yaitu umpama bab 1 latar belakang masalah, gimana cara membuat latar belakang masalah. Ya, ini beberapa memang video yang lama sudah ada, tapi nanti saya buatkan yang baru ya. Itu untuk perincian tiap babnya. Mari kita akan lihat untuk pendekatan kualitatif dalam bagian ini, yaitu untuk riset lapangannya. Nah, saya pakai pointer dulu. Ya. Nah, bagian-bagian dalam sebuah skripsi, khususnya riset lapangan dengan pendekatan kualitatif, memang ada halaman depan. Nah, ini mungkin tiap perguruan tinggi atau STT beda-beda ya. Jadi kalau di kita itu secara umum itu ada judul, lalu ada lembar pengesahan. Lalu setelah itu pernyataan tentang ya plagiat ya. Lalu yang ketiga abstraksi, kata pengantar ucapan terima kasih, lalu daftar isi. Baru masuk bab 1 ya. Itu nanti kita akan lihat. Lalu ada pendahuluan atau bab 1, ini biasa proposal, skripsi ya. Kalau di STT ya. Lalu bab 2 itu kajian teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab 3 itu metodologi, bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan, implikasi dan saran. Lalu ada daftar perpustakaan dan lampiran. Ya. Memang terkait dengan lampiran ini nanti tergantung pendekatannya apa, nanti itu yang akan dilampirkan akan ya jumlah dan semuanya beda. Tapi yang jelas waktu risetnya lapangan, ya salah satu lampiran yang biasa itu adalah foto-foto waktu melakukan riset di lapangannya. Halaman depan tadi saya sudah jelaskan, yaitu judul, halaman pengesahan, pernyataan, abstraksi, ucapan terima kasih, daftar isi. Lalu ada tabel-tabel ya, seperti itu. Nah, mari kita akan lihat untuk bab 1. Bab 1 itu isinya, yang pertama itu latar belakang masalah. Ya. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Jadi setelah menjelaskan latar belakang, baru persoalannya diidentifikasi. Bisa jumlahnya ini ya banyak karena identifikasi. Lalu pembatasan. Dari identifikasi ini dibatasi. Ya, identifikasi mana yang sangat terkait dengan topik. Nah, biasanya ini pembatasan ini jumlahnya sedikit. Ada 3, ada 4 begitu. Nah, pembatasan menjadi rumusan masalahnya. Ya, jadi rumusan masalah itu bentuk pertanyaan dari pembatasannya. Lalu tujuan penelitian. Ya, jadi itu terkait dengan bab 1 masih ada selain tujuan. Nah, kepentingan penelitian. Jadi ada kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Ini teoritis lebih kepada teori pemahaman kaidah ilmu, jadi manfaat di bidang ilmunya. Lalu praktis ini yang praktikal, yang penerapannya. Lalu metodologi penelitian, di sini ada metode penulisannya dan metode pengumpulan datanya. Apa? Definisi istilah-istilah yang ada di dalam judul, supaya penulis memiliki pemahaman yang sama dengan peneliti. Lalu sistematika penulisan. Jadi ini bab 1-nya ya. Jadi bab 1-nya itu adalah yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, ini ada kepentingan teoris dan praktis, lalu metodologi penelitian, itu metode penulisan dan metode pengumpulan data, definisi istilah dan sistematika penulisan. Ini bab 1. Ya, kalau saudara bikin proposal, nah itu isinya ini ya. Bagaimana dengan bab 2? Bab 2 itu kajian teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Jadi di sini yang dibahas adalah kajian teori. Kajian teori ini biasanya terkait dengan variabel X sama variabel Y. Jadi apa kajian teorinya terkait variabel X dijelaskan, lalu juga variabel Y.
Kalau mungkin satu variabel ya berarti satu variabel saja. Kerangka berpikir ini alur dari skripsi. Misalnya kalau studi pengaruh ya sejauh mana pengaruh X terhadap Y. Hasilnya itu ada pada hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan kesimpulan awal terkait dengan penelitian. Nah, memang nanti perlu diuji. Oleh karena di bab 4 ada namanya uji hipotesis ya. Seperti itu. Ini bab 2 isinya. Bagaimana dengan bab 3? Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Ini adalah perangkat yang harus disiapkan sebelum penelitian. Jadi secara umum mahasiswa boleh penelitian setelah bab 3 selesai. Sebelum bab 3 selesai nggak boleh pergi atau melakukan sebuah penelitian. Pertama itu tempat dan waktu, ya tempatnya di mana, waktu kapan. Nah ini ancangan penelitiannya dilakukan dalam berapa bulan. Metode penelitiannya kualitatif, kuantitatif, metode penulisannya semuanya ya deskriptif, studi pengaruh atau apa. Populasi dan sampling, ya populasi yang diteliti. Kalau memang sampling berarti ada sampelnya berapa yang. Lalu juga ada kriteria penentuan sampel, bentuknya apakah klaster atau random ya. Itu nanti dibahas di sini. Yang selanjutnya masih di bab 3 itu adalah teknik pengumpulan datanya. Bagaimana mengumpulkan datanya? Nah, di sini nanti ada ditanya yang masih ini ya. Teknik pengumpulan datanya, kalau ini kualitatif berarti ya pasti ada observasi, wawancara lah ya. Tekniknya ya wawancara. Kalau kuantitatif, nah itu berbeda ya. Lalu pengembangan instrumen. Nah ini persiapan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Instrumennya, definisi konseptual, kisi-kisinya. Nah disinilah peneliti atau penulis membuat kira-kira pertanyaan-pertanyaan penelitiannya seperti apa. Nah biasanya pertanyaan penelitian itu berasal dari bab 2. Oleh karena itu bab 2 itu di breakdown, dibuatlah namanya blueprint. Dari blueprint itu akhirnya ya ada istilahnya itu variabel, ya, dimensi, indikator. Nah dari indikator dibuatlah pertanyaan-pertanyaan. Sehingga semua pertanyaan berasal dari kajian teori bab 2. Nah ini analisa data, deskripsi data, reduksi analisa, dan kesimpulan ini nanti untuk bab 4 ya. Jadi Bapak yang dikerjakan adalah deskripsi data, reduksi, penggolongan-penggolongan, pengelompokan, lalu analisa dan kesimpulan. Demikian juga dibahas tentang keterbatasan penelitian. Mungkin memang penelitian ini terbatas dalam suatu topik atau bidang tertentu. Sehingga memang tidak bisa apabila digugat yang tidak terkait dengan penelitian dalam skripsi. Bagaimana dengan bab 4? Nah, bab 4 itu ada deskripsi data. Deskripsi hasil penelitian. Ya. Lalu ada reduksi, penggolongan-penggolongan mulai dikelompokkan, lalu melakukan analisa. Dan di sini ada pembahasan. Nah, disinilah yang paling berat. Karena apa? Karena peneliti mulai mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan untuk menguji hipotesisnya. Nah, di sini waktu analisa berarti di situ dijelaskan sejauh mana misalnya pengaruh ya sejauh mana pengaruhnya, dan di situ nanti ada uji hipotesisnya di situ. Bagaimana dengan hipotesisnya? Nah, itu masuk di dalam analisa lalu pembahasannya. Dan terakhir adalah kesimpulan. Terakhir ini bab 5 itu kesimpulan implikasi saran. Nah, ini kesimpulan ada implikasi dan saran-saran. Nah, implikasi itu biasanya terkait dengan usulan, misalnya adakan sebuah seminar ataupun yang lainnya. Itu secara umum seperti itu. Daftar kepustakaan mulai dibagi mulai buku referensi, jurnal, majalah, bahan yang tidak dipublikasikan, dan internet. Ya. Juga terakhir lampirannya. Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran, dan seterusnya.
Ya, ini contoh daftar perpustakaan ya. Ya, nanti saudara bisa lihat di ya cara penulisan ya. Bagaimana bikin daftar pustaka dan semua ada di buku pedoman. Ya, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan untuk penelitian lapangan, pendekatan kualitatif. Ya, penelitian lapangan, pendekatan kualitatif. Ya, itu biasanya penggalian datanya lewat wawancara. Ya, tidak pakai agen. Ya. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Tuhan memberkati.